Duo daging, dagelan penting. Duo daging, dagelan penting. Dris, hari-hari kita nih, kalau udah waktu sore hari biasa kita nunggu jadwal ngaji kita nih. Iya. Kita ngomong-ngomong nih Dris ya, aneh tuh heran nih. Heran apa? Sama zaman sekarang nih. Heran aneh. Hah? Heran sama zaman sekarang. Heran sama zaman sekarang. Iya. Ente orang zaman dulu sih, jadi heran sama zaman sekarang. Emang ente kagak heran apa dengan zaman sekarang? Hah? Ente nggak heran? Heran kenapa? Jangan ujuk-ujuk heran aja. Heran aja. Iya. Heran kenapa? Oh iya. Aneh belum cerita ya. Tiba-tiba aneh bilang heran. Iya. Gini Dris. Aneh tuh dengar berita infotainment, sosial media, itu public figure. Oh, kenapa tuh dia tuh? Selebritis. Udah nikah baik-baik. Dia kan waktu perkenalan bagus banget dah. Tiba-tiba dia bercerai. Pisahin diri. Iya. Udah bercerai saling menghina, ngejelek-jelekin sama mereka di media sosial, Riz. Kan jadi heran aneh. Jadi ketawa dia. Itu mah yang salah bukan mereka pada. Yang salah ente. Lah kok? Ngapain baca-baca berita kayak begituan? Lagian bapak-bapak baca infotainment. Iya, Udah kayak emak-emak di tukang sayur. Iya. Iya sih emang sebenarnya yang sering lihat mungkin ibu-ibu dari emak-emak. Cuman kan namanya emak-emak kan ketemu suami. Nah ngobrol dan dia cerita. Ada berita yang seperti itu. Ada seorang pasangan sudah berkeluarga baik-baik. Tiba-tiba dia bercerai. Setelah bercerai saling menjelekkan di media sosial. Udah saling menghina satu sama lain. Kan kasihan. Netizen jadi demen tuh perkataan kayak begitu. Ya udah, ente maklumin aja dah yang kayak begitu mah. Namanya juga public figure, itu kan banyak yang merhatiin gitu kan. Iya. Apalagi ada yang manas-manasin. Wah, makin jadi udah kayak begitu mah. Makin keumbar tuh kejelekan-jelekannya. Udah maklumin aja kayak begitu mah. Itu dia, harusnya kan dia kan tadinya awalnya waktu nikah baik-baik tuh. Sudah ketemu, nikahnya sampai diekspos. Orang seneng banget nih, orang bakal akrab nih, kan banyak doa tuh. Iya. Ya harusnya kalau udah nggak suka, udah nggak nyaman rumah tangganya, bagusnya juga nyelesainnya baik-baik. Iya, idealnya sih emang begitu. Tapi kan itu tadi aneh bilang public figure, dia butuh perhatian orang-orang juga kayak begitu. Ya udah biarin aja. Tapi ente kagak nyolot tuh kayak begitu. Ya nyolot juga sih. Tuh kan ente sepakat sama aneh kan? Ya bukan tuh, aneh tuh paling gedek tuh kalau sampai di publish di sosmed tuh kayak begitu tuh. Itu kan. Sampai kejelekan mantannya tuh diumbar-umbar semuanya. Aneh kesel banget tuh. Harusnya dia tuh Dris, dia udah akur-akur terus tiba-tiba dia bercerai, udahlah selesaikan tuh bagian dari urusan rumah tangga dia. Nah itu dia tuh, apalagi itu kalau emang itu mantan sejelek kayak begitu, ngapain dulu coba dikawinin? Malu deh. Nah, harusnya malu. Ngapain juga ya kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masalah serius amat obrolan ini. Dari mukanya kayak ngomongin orang ini, ngomongin orang-orang ya. Bukan, public figure, Ustaz. Gimana? Masa kita ngomongin hewan, Ustaz? Iya juga. Siapa tahu ngomongin amuba. Ngomongin serangga ya. Ini Ustaz, Gimana? sambil nunggu nih Ustaz baru datang nih tadi. Aneh tuh menceritakan ke Idris tentang keheranan aneh Ustaz. Dia nikah baik-baik, terus tiba-tiba dia bercerai. Ini public figure yang antum bilang itu ya? Iya, terus dia ngomongin di media sosial sama aja. Jadi mau ngomongin orang, kayak ngomongin saudara, tetangga, teman, artis, public figure lain sebagainya tetap aja sama ngomongin orang. Iya. Nah, dalam agama kita itu, ini Masya Allah, agama kita punya aturan sendiri tentang ngomongin orang lain. Di Al-Quran itu surat Hujurat, itu Allah bilang, ini Allah ngelarang orang ngomongin orang lain, jelek-jelekin orang lain, atau cuman sekedar ngomongin orang di belakangnya. Hal yang kalau kita omongin di depan dia nggak akan suka. Allah bilang, pertama Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini ajib nggak nih? Panggilannya orang beriman. Ya, orang beriman Allah panggil. Padahal kita ngomongin orang lain nih, tapi Allah panggil di hati kita tuh ada keimanan lah. Yang mana keimanan ini harusnya menjaga lisan kita. Allah bilang, ijtanibu katsiran minadh-dzann.
jauhilah kebanyakan dzan, kebanyakan praduga itu. Ini belum masuk ngomongin orang lain loh. Baru menduga, jangan-jangan dia ini, jangan-jangan dia itu, jangan ada masalah ini. Baru menduga aja, itu udah Allah bilang ijtanibu, jauhin. Nggak boleh tuh ya Ustaz. Nggak boleh. Inna ba'da dzanni itsm. Karena sebagian dosa itu, sebagian praduga, prasangka itu, duga-duga itu, sebagian besarnya itu ism, dosa. Wala tajassasu, jangan mata-matain, jangan cari-cari kesalahan orang lain. Saya cari nih kesalahan ini, cari lagi di Google, cari di sosial media, jangan dicari. Komen-komennya diliatin. Jangan dibaca, nggak usah dicari-cari itu. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan menggibah, jangan ghibah itu kata ghaib. Artinya jangan omongin orang yang jauh di sana, yang nggak hadir di sini, kita omongin dia. Yang mana omongan itu kalau disampaikan ke dia akan terluka perasaannya. Iya. Nah, jadi jangan dilakukan juga. Kemudian Allah bilang, Allah kasih perumpamaan. Allah bilang, mau nggak kalian itu makan daging saudara sendiri? Dan nggak ada yang suka itu. Maka itu mau kalian tuh nggak ada suka makan daging saudara sendiri. Kemudian Allah mengatakan di akhir ayat ini, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Mungkin nih kita keseringan ngomong kayak begini ya. Apalagi hari ini tuh Bang Idris hari ini buka sosial media manapun, buka ekspornya, home-nya, lain sebagainya, itu langsung muncul tuh permasalahan terbaru. Nah, mungkin kita masuk tanpa sengaja ke sana, atau mungkin karena asik tuh, kayak antum tadi kayaknya dari muka-mukanya semangat sekali gitu kan. Siapa tahu keasikan gitu kan. Iya. Nah, Allah bilang, Allah itu Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Jadi buat kita yang udah terjerumus ya udahlah. Skip aja. Ada berita-berita gitu udah skip aja. Tapi kan masalahnya berita itu dia sendiri Syed yang ngomongin dirinya, dia nyebarin diri sendiri, aib dia diberitain, itu masalahnya. Betul, sama aja dia yang ngomong atau kita yang ngomong. Ini pelajaran buat kita nih. Ngomongin dosa sendiri, itu juga hal yang catatan garis merah tuh sama Rasul. Rasul pernah bilang, semua dosa umat Islam itu, semua dosa hamba, semua dosa umatku itu kata Rasul, itu semua dosa itu dimuafi, diampunkan, dimaafkan. Dimaafkan. Ya Allah. Kecuali kata Rasul, mujahirin. Apa itu? Orang yang melakukan mujaharah. Mujaharah itu adalah orang yang pada malam hari dia bikin dosa, bikin maksiat. Kemudian Allah tutup aibnya. Nggak ada yang tahu tuh dia bikin maksiat malam hari kan. Terus besok paginya dia ngomong petantang-petenteng, saya minum 2 botol, saya ngambil ini loh, saya ngerjain itu loh, saya ngambil ini. Baik itu ngomong langsung atau ngomong di sosial media dan lain sebagainya. Udah disimpan sama Allah malah dibuka saat ya. Dan persis itu yang Rasul bilang, Allah itu sudah nutupi aibnya pada malam hari, tapi dia merobek aib itu, dia yang buka, dia yang ngomong. Ini ada catatan merah nih. Ya Allah. Jadi gimana nih Dis, kira-kira Dis, menurut antum? Kalau menurut aneh sih kayak begitu pun kan ya emang udah kita skip. Udah kita yang penting berpikiran bagaimana keluarga kita ke depannya. Udah jadi pelajaran aja. Betul banget. Gitu sih. Terakhir nih karena kita mau ngaji nih ya. Terakhir nih Rasul tuh pernah bilang nih, min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ini kunci untuk ini masalah. Ada riset nih, teori bikin riset dia bikin masalah kita hari ini setengah lebih tuh bisa selesai dengan satu hal. Gimana tuh Ustaz? Kalau kita nggak terlalu cepat mengkomen apa yang muncul di sosial media. Dan Rasul bilang, Rasul 14 abad lalu bilang, Rasul bilang di antara baiknya Islam seseorang itu dia meninggalkan apa yang nggak bermanfaat untuknya. Jadi baca nih, ada manfaat buat saya, buat keluarga saya. Kalau nggak ada ya udah tinggalin aja. Itu di antara baiknya Islam seseorang. Ya Allah. Masya Allah ya. Mendingan gitu mikirin diri kita, keluarga kita, tuh mendingan kita berdoa ya. Bener. Emang tuh Ustaz, yang namanya laikotin sama komentarotin itu. Oh iya. Bahasa mana tuh laikotin? Komentarotin tuh. Candu. Oh iya bener kan. Ada tin-tinnya gitu ya. Masya Allah. Yaudah kita berdoa ya mudah-mudahan ini udah juga mau azan, ini kita siap-siap sholat, habis itu kita ngaji. Masya Allah. Yuk jemaah udah pada datang enggak? Ya Allah. Kita.